Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih. Sebelum membahas isi proposal penelitian saya akan memperkenalkan identitas diri saya. Saya atas nama Maria Christina Ngusu, NIM 16230300047, kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas isi proposal penelitian saya dengan judul latar belakang rendahnya minat sekolah pada remaja di Kelurahan Faubata, Kecamatan Bejawa, Kabupaten Ngada. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan adalah suatu proses dalam memelihara dan memberi latihan. Diperlukan adanya sebuah pengajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak, kecerdasan pikiran, keterampilan, potensi diri, dan membentuk pribadi yang baik. Perlu kita ketahui bersama bahwa masalah pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik di negara yang sudah maju secara ekonomi dan teknologi maupun di negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Jadi pendidikan itu berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui usaha pengajaran dan pelatihan. Pendidikan sangat berperan penting di setiap aspek kehidupan, karena tanpa pendidikan kita tidak akan maju dan tertinggal. Pendidikan adalah suatu kegiatan di mana kita belajar dengan wadah dan materi pelajaran yang diberikan oleh pendidik kepada kita sebagai peserta didik. Pendidikan itu terwujud karena adanya tempat belajar, peserta didik, dan tenaga pendidikan atau guru sebagai pembawa materinya. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, di negara Republik Indonesia ini, masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat memprihatinkan karena masih banyak remaja-remaja yang putus sekolah. Permasalahan putus sekolah ini menjadi permasalahan yang serius karena dari remaja-remaja yang berada di kota maupun berada di desa atau kelurahan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi latar belakangnya. Minat belajar siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah merupakan suatu yang penting dalam meminimalisir kecenderungan untuk putus sekolah, khususnya pada remaja. Siswa yang mempunyai minat belajar tinggi dalam proses pembelajaran dapat menunjang proses belajar mengajar untuk semakin baik. Begitupun sebaliknya, minat belajar siswa yang rendah, maka kualitas pembelajaran akan menurun dan akan berpengaruh pada hasil belajar dan minat sekolah. Slaminto pada tahun 1995 menerangkan minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat merupakan sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Kemajuan suatu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu sekolah sebagai tempat penyelenggara pendidikan, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Tujuan pendidikan adalah menambah ilmu pengetahuan, baik ilmu alam maupun ilmu sosial, mengembangkan bakat yang dimiliki, serta dengan adanya pendidikan maka dapat mewujudkan cita-cita. Sedangkan menurut negara, pendidikan dapat memajukan kehidupan bangsa karena salah satu pengaruh terhadap perkembangan suatu negara yaitu melalui pendidikan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan mempunyai dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan menduduki posisi penting di antara komponen pendidikan lainnya. Tujuan pendidikan bersifat normatif, yaitu mengandung unsur-unsur norma, bersifat memaksa, tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik, serta dapat diterima oleh masyarakat sebagai nilai hidup yang baik. Sehubungan dengan fungsi tujuan yang demikian penting itu, maka menjadi keharusan bagi pendidik untuk memahaminya. Kekurangan pemahaman pendidik setiap tujuan pendidik dapat mengakibatkan kesalahan di dalam melaksanakan pendidikan. Kondisi real yang terjadi sekarang ini, tidak banyak orang yang menginginkan pendidikan sebagai suatu kebutuhan di dalam menjalani kehidupannya.
Hal ini disebabkan karena menurunnya minat belajar mereka, kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu, dan kurangnya harapan untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih maju melalui pendidikan. Kehidupan manusia ditandai dengan fase pertumbuhan dan perkembangan mulai dari bayi sampai dengan meninggal dunia. Dari fase perkembangan manusia tersebut, salah satu yang paling penting dan menjadi pusat perhatian adalah masa perkembangan sekolah anak. Kehidupan masyarakat yang serba modern dan maju tentunya diperlukan sumber daya manusia yang lebih maju. Hal ini perlu diperhatikan anak, khususnya pada remaja, untuk menyiapkan diri agar dapat mengikuti perkembangan dunia yang sedang terjadi. Untuk itu, kondisi anak-anak pada masa sekolah sangat berpengaruh pada lingkungan, keluarga, dan masyarakat, tidak terlepas dari dukungan dari kesadaran pribadi anak untuk bersekolah sebagai hal utama dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Di Kelurahan Pobata, Kecamatan Bejawa, Kabupaten Ngada, minat pada remaja untuk menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas masih sangat rendah. Hal ini dilihat dari banyak remaja yang drop out SMA dan banyak remaja yang lulus SMA dan kurang berminat untuk tidak melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Kelurahan Pobata adalah sebuah daerah yang terletak di pinggiran kota Kabupaten Ngada yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan pedagang. Kesadaran masyarakatnya akan pendidikan masih tergolong rendah, sehingga banyak remaja yang putus sekolah memilih untuk bekerja sebagai petani atau mencari pekerjaan lain di kota dibandingkan harus melanjutkan pendidikan. Sehubungan dengan hal ini, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul Latar Belakang Rendahnya Minat Sekolah pada Remaja di Kelurahan Pobata, Kecamatan Bejawa, Kabupaten Ngada. Rumusan masalah sebagai langkah awal untuk menghindari meluasnya masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka perlu membatasi rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut. Bagaimana gambaran umum kehidupan sosial para remaja di Kelurahan Pobata? Faktor apakah yang menyebabkan rendahnya minat sekolah pada remaja di Kelurahan Pobata, Kecamatan Bejawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur? Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pihak terkait di bidang pendidikan khususnya. Adapun manfaatnya antara lain manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat penelitian ini diharapkan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan teori sosiologi terkait latar belakang rendahnya minat sekolah pada remaja sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lainnya yang berhubungan dengan pendidikan, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pemikiran dan motivasi bagi peneliti lainnya. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui gambaran umum kehidupan sosial para remaja di Kelurahan Pobata. Yang kedua, untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya minat sekolah pada remaja di Kelurahan Pobata, Kecamatan Bejawa, Kabupaten Ngada. Bab 2. Tinjauan pustaka. Penjelasan konsep teori tindakan sosial Max Weber. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Weber dalam Ritzert 2005, suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain atau individu lainnya. Meski tak jarang tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membantin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Bahkan terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang
serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam 4 tipe, yaitu 1. Tindakan rasionalitas instrumental. Yang kedua, tindakan rasional nilai. Yang ketiga, tindakan efektif atau tindakan yang dipengaruhi emosi. Yang keempat, tindakan tradisional, tindakan karena terbiasa. Minat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Slameto 2010 mendefinisikan bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat merupakan suatu kecenderungan untuk bertingkah laku yang berorientasi kepada objek, kegiatan, atau pengalaman tertentu, serta kesadaran seseorang suatu soal atau situasi yang bersangkut paut pada dirinya. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang dikarenakan hal tersebut datang dari dalam diri seseorang yang didasarkan rasa suka dan tidak adanya paksaan dari pihak luar. Dengan kata lain, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang memaksa. Bab 3. Metode penelitian. Dalam bab ini terdapat pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua, lokasi penelitian. Dan yang ketiga, jenis dan sumber data. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Sekian pembahasan isi proposal dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.